Salam, jumpa lagi dengan serial edukasi dari Divisi Psikiatri Adiksi, Departemen Medik Kesehatan Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kali ini kita akan membahas mengenai bahaya pornografi internet. Apa itu pornografi? Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, ataupun bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di dalam masyarakat. Di zaman internet seperti sekarang ini, berdampak juga loh penggunaan pornografi. Internet bisa memberikan banyak manfaat dan membuka berbagai kesempatan, namun juga dapat memberi dampak buruk, salah satunya paparan pada pornografi. Internet dapat mempermudah akses seseorang ke materi pornografi. Akses pornografi jadi lebih mudah, lebih murah, serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dilakukan secara anonim. Internet mengakibatkan variasi bentuk pornografi juga jadi lebih beragam dengan jumlah yang nyaris tak terbatas. Dengan semakin mudah dan semakin beragamnya materi pornografi di internet, maka akan semakin meningkatkan akses masyarakat luas kepada materi-materi pornografi. Hal ini terbukti dengan makin banyaknya pengguna pornografi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Studi internasional melaporkan 50-99% laki-laki pernah menggunakan pornografi, sementara 30-86% perempuan pernah menggunakan pornografi. Data di Indonesia menunjukkan 83% murid SMP di Indonesia pernah terpapar dengan pornografi. Laki-laki dikatakan lebih sering menggunakan pornografi, lebih mudah usianya saat pertama kali terpapar pornografi, dan 4 kali lebih sering mengalami kecanduan pornografi. 8 dari 100 orang ternyata memiliki masalah terkait seksual di internet. Sementara 5 dari 100 orang merasakan bahwa dirinya mengalami kecanduan pornografi. Peningkatan pengguna pornografi tentu saja akan membawa dampak yang buruk. Di antaranya, pengguna pornografi dapat menyebabkan kecanduan loh. Jadi kecanduan tidak hanya berhubungan dengan narkotika atau alkohol, banyak perilaku yang juga dapat menimbulkan kecanduan. Salah satunya adalah kecanduan pornografi. Yang kedua, penggunaan pornografi dapat memicu perilaku seksual yang tidak aman dan berbahaya. Pornografi dapat menimbulkan rangsangan berlebihan yang dapat mendorong seseorang melakukan perilaku seksual yang tidak aman dan berbahaya. Misalnya hubungan seksual di luar pernikahan, berganti-ganti pasangan, dan perilaku seksual menyimpang lainnya. Semua hal tadi dapat menimbulkan penyakit berbahaya loh, seperti infeksi menular seksual, seperti HIV, AIDS. Pornografi juga dapat menimbulkan masalah seksual. Penggunaan pornografi yang berlebihan dapat menyebabkan disfungsi ereksi, gangguan ejakulasi, bahkan menyebabkan penurunan self-esteem, dan juga menimbulkan rasa bersalah yang dapat menyebabkan gangguan jiwa seperti depresi. Tidak hanya masalah ke diri sendiri, pornografi juga dapat mengganggu hubungan sosial interpersonal seseorang. Penggunaan pornografi dapat menjadi awal masalah suami istri yang dapat berujung kepada perceraian. Pornografi juga dapat menimbulkan masalah sosial, seperti terjadinya masalah hukum pada berbagai kasus tersebarnya pornografi di masyarakat. Yang terakhir, pornografi dapat memicu kriminalitas, seperti tindakan pelecehan seksual atau kekerasan dan kejahatan seksual. Kecanduan pornografi adalah salah satu bahaya terpenting dan paling sering tidak disadari oleh pengguna pornografi. Berikut adalah ciri kecanduan pornografi. Yang pertama, penggunaan pornografi secara kompulsif. Artinya penggunaannya tidak terkontrol, dilakukan terus-menerus, atau seringkali, berulang-ulang, atau telah menghabiskan waktu banyak dan menjadi prioritas seseorang. Ciri kedua adalah pengguna pornografi yang tidak mampu menghentikan penggunaan pornografinya.
meskipun ia telah merasakan akibat buruk dari penggunaan tersebut. Dan ciri ketiga adalah telah ditemukan adanya masalah psikologis terkait penggunaan pornografi. Misalnya perasaan cemas, takut, rasa bersalah, depresi, dan lain sebagainya. Jika seseorang telah masuk ke dalam kondisi kecanduan pornografi, banyak sekali dampak buruk yang akan terjadi, yang dapat kita rangkum menjadi 4G, yaitu gangguan fungsi kognitif atau kecerdasan, misalnya sulit berkonsentrasi atau mudah lupa. G yang kedua, gangguan dalam hubungannya dengan pasangan atau keluarga, misalnya dapat memicu pertengkaran dengan pasangan. G ketiga adalah gangguan jiwa. Kecanduan pornografi dapat menyebabkan masalah kejiwaan yang cukup berat, seperti gangguan depresi. Dan G yang keempat adalah gangguan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kecanduan pornografi akan menyebabkan 3G yang sebelumnya dan tentu saja akan menyebabkan permasalahan dalam fungsi sehari-hari seperti bekerja atau bersekolah. Bagaimana mencegah bahaya pornografi terjadi pada diri kita atau keluarga kita? Ada beberapa tips yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah atur dan patuhi jadwal penggunaan internet sehari-hari. Yang kedua, gunakan aplikasi dan fitur-fitur filtering untuk memblok pornografi. Yang ketiga, hindari penggunaan internet saat suasana perasaan sedang tidak nyaman atau bosan. Yang keempat, isi waktu luang dengan kegiatan lain yang bermanfaat seperti membaca, bersosialisasi dengan orang lain, atau berolahraga. Berikutnya adalah memperbaiki komunikasi dalam keluarga, dampingi anak saat mengakses internet. Dan yang terakhir adalah memberikan pendidikan agama yang cukup dan pendidikan seksual sesuai umur. Bagaimana jika sudah ada tanda-tanda kecanduan pornografi? Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memutus semua hal yang dapat menyebabkan kita mengakses pornografi, misalnya dengan membatasi penggunaan gawai pintar, menghapus file, atau aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pornografi. Yang kedua, mengenali dan mengubah situasi-situasi dalam gaya hidup kita yang dapat menjadi faktor risiko menggunakan pornografi. Misalnya, waktu kosong yang terlalu banyak, perlu kita isi dengan kegiatan-kegiatan lain. Atau jika ada perasaan sedih atau bosan yang menjadi pemicu kita atau alasan kita menggunakan pornografi, maka harus diatasi hingga tidak menjadi pendorong bagi kita untuk menggunakan pornografi. Dan hal lain yang perlu dilakukan adalah berkonsultasi dengan dokter. Kecanduan pornografi adalah sebuah penyakit. Sekali lagi, kecanduan pornografi adalah sebuah penyakit, sehingga perlu untuk didiagnosis dan diobati agar bisa pulih seperti sebelumnya. Anda dapat berkonsultasi dengan dokter terdekat atau langsung ke psikiater atau ke klinik adiksi di kota Anda untuk memperoleh bantuan profesional. Jangan merasa malu atau sungkan untuk berkonsultasi. Kecanduan pornografi dapat diobati dengan psikoterapi dan pemberian obat jika perlu. Prinsipnya, semakin cepat masalah kecanduan pornografi dikenali dan diobati, akan semakin mudah untuk memperoleh kesembuhan. Terakhir, jangan pernah menganggap remeh bahaya pornografi di internet. Mari kita semua wujudkan perilaku menggunakan internet yang sehat dan aman. Demikian, terima kasih. Salam sehat jiwa.